Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf Pak telah mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan di sekolah dan terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan dan bantuannya untuk melaksanakan tugas mata kuliah BK ini, Pak. Perkenalkan, saya Reni Amelia Depriwi dengan NIM 2303330. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait beberapa topik tentang bimbingan dan konseling. Pak, mohon izin perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Budi Kurniawan. Biasanya anak-anak memanggil saya Pak Budi. Saya guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Padang Panjang. Salam kenal Reni. Ya, Pak. Eh, izin ya, Pak, untuk mempersingkat waktu juga. Eh, saya izin Ya, boleh. Sebentar, Pak. Saya izin bertanya. Pertama itu untuk pembuka terkait pelayanan BK di SMA 2 Panjang. Kira-kira Pak itu eh, menurut Bapak bagaimana pelayanan BK yang sudah dilakukan di SMA Negeri 2 Panjang, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pelayanan BK di SMA Negeri 2 Padang Panjang, kita mengacu kepada konsep pelayanan BK komprehensif. Ya, BK komprehensif ini sudah diatur sesuai dengan ada pedomannya, POP namanya, sejak tahun 2016 sudah ada panduannya. Kemudian di SMA Negeri 2 Padang Panjang kita menerapkan itu bahwa BK komprehensif adalah pelayanan BK yang diberikan kepada semua peserta didik ya secara komprehensif, secara menyeluruh, ya, tidak memandang apa permasalahannya, tapi semuanya dilayani oleh guru BK dengan harapan perkembangan uh, peserta didik mencakup dengan bidang pribadi, sosial, belajar dan karirnya dapat terwujud. Begitu konsep umumnya. Oh, baik, Pak. Jadi SMA 2 Panjang menerapkan BK komprehensif ya, Pak, dengan Ya, melayani seluruh siswa yang ada di berbagai macam aspeknya. Oh, baik, Pak. ya, Selanjutnya, apakah ada jadwal khusus atau fungsi BK di SMA Negeri 2 Panjang, Pak? ya. Oke, jadwal khusus untuk guru BK ya, secara klasikal, ya, secara klasikal artinya layanan bimbingan klasikal yang akan diterapkan nanti itu masing-masing kami mendapatkan 1 jam pelajaran, yaitu Hmm. ya itu yang ngatur, yaitu masing-masing guru BK itu ada yang dapat 5 rombel, ya, berarti dalam 1 minggu itu mereka wajib masuk kelas 5 kelas kalau dia mendapatkan 5 rombel. Kemudian ada layanan BK ini yang kita laksanakan secara di luar kelas, ya, di luar kelas artinya kegiatan itu bisa berlangsung di ruang BK. Ya, salah satunya adalah kegiatan layanan konseling individual. Kemudian adapun kegiatan BK ini juga berlangsung kegiatannya di ruang pertemuan, ya. Kita mengumpulkan gabungan dari beberapa kelas di dalam ruang pertemuan, nanti kita berikan layanan bimbingan dan konseling. Itu disebut sebagai layanan lintas kelas dan dia juga bersifat klasikal ya di dalam kelas namanya. Nah, Oh, baik, Pak. Terima kasih. Jadi seperti itu. ya, Pak. Berarti jadwalnya sudah sangat-sangat Ya, terjadwal ya, jadwalnya Pak. sudah ada. Sangat terencana. Iya, Eh, iya, oh ya Reni, terkait dengan jadwal yang layanan responsif ya, di BK itu kan secara umum ada 4 ya, 4 layanan bimbingan klasikal, layanan responsif, kemudian layanan perencanaan individual dan dukungan sistem. Terkait dengan layanan responsif itu sifatnya responsif ya, ya responsif artinya ada masalah-masalah tertentu atau khusus yang ditangani oleh guru BK, ya, yang ditangani oleh guru BK. Nah, itu tadi yang kita pakai dengan konseling individual. Ya, itu bersifat kasuistik, ya bersifat kasuistik. Tetapi ada juga layanan konseling individual ini sudah terprogram dengan catatan
bahwa guru BK-nya sudah melakukan pemetaan kebutuhan dulu atau studi kebutuhan atau disebutnya need. Halo? Halo, ya Pak. Hilang tadi apanya? Oh iya Pak, hilang sedikit jaringan, terkendala sedikit jaringan. Oke. Begitu Reni jawaban dari Bapak. Oh baik Pak, terima Ada, kasih Pak. ada. Oh, selanjutnya Pak, ini terkait tanggapan bahwa BK ini hanya untuk siswa-siswa bermasalah. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Dan bagaimana Oh, kondisinya di SMA 2 Panjang Pak? oke. Eh, ini sebenarnya bisa Bapak sebut sebagai persoalan yang klasik ya. Dari dulu memang itu juga yang isu yang selalu muncul bahwa guru BK itu hanya menangani siswa yang bermasalah. Guru BK itu sebagai polisi sekolah. Ini sebenarnya penyebabnya adalah bahwa peran guru BK itu sendiri dia tidak bisa memberikan pelayanan optimal kepada peserta didik. Itu yang menjadi penyebab utamanya. Lagi kan? Kemudian penyebab lanjutannya adalah bahwa kenyataan di lapangan yang tidak bisa dipungkiri itu adalah memang guru BK itu lebih banyak menangani siswa yang bermasalah. Siswa yang bermasalah saja yang ditangani itu durasinya ya waktu yang dikerjakannya begitu lama. Saya contohkan adalah ya ada siswa yang berkelahi dengan temannya. Guru BK memberikan layanan istilahnya kolaborasi dengan wali kelas, kemudian juga memberikan konseling kepada peserta didik yang satu, konseling kepada peserta didik dua. Itu membutuhkan durasi yang sangat panjang. Ya, bisa nanti tidak selesai hari itu saja, berlanjut lagi pada hari berikutnya. Sehingga yang tampak itu adalah memang guru BK itu menangani siswa yang bermasalah saja. Padahal sebenarnya guru BK itu memberikan pelayanan untuk semua peserta didik, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah dalam artian dia membutuhkan layanan konsultasi terkait dengan bagaimana mengenali minat, bakat dan kemampuannya. Lalu bagaimana dia merencanakan karirnya. Itu kan sebenarnya guru BK juga memberikan pelayanan itu. Hanya saja image atau citra yang dibentuk oleh dari luar itu adalah akibat dari penyebab-penyebab tadi, Rini. Ya, dan itu tidak bisa dipungkiri juga. Ya. Tetapi kami di BK selalu berupaya bagaimana guru BK ini jangan dicap sebagai polisi sekolah, jangan dicap sebagai guru BK yang hanya menangani siswa yang bermasalah saja. Begitu. Anak-anak yang berprestasi juga kami layani. Contohnya adalah bagaimana anak kemudian dia berencana misalnya ikut apa namanya tuh kegiatan olimpiade. Ya olimpiade kan atau anak yang akan memilih kegiatan ekskul itu sebenarnya kan guru BK tuh melakukan pemetaan apa kegiatan ekskul yang akan dipilihnya itu kan sesuai minat sesuai bakat dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu salah satu bukti bahwa guru BK tidak hanya menangani siswa yang bermasalah saja gitu. Hanya saja itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa citra yang dibentuk oleh pihak dari luar BK kesannya guru BK itu menangani siswa yang bermasalah saja. Ya penyebabnya menurut Bapak yang dua tadi satu dan dua tadi itu satu adalah keterlibatan guru BK hanya sebatas pada siswa yang bermasalah saja. Itu satu. Lalu yang kedua adalah kebanyakan yang terjadi nampak di lapangan itu adalah guru BK ketika ada siswa bermasalah langsung pergi ke guru BK, langsung diantarkan dirujuk dari guru mapel kah, dari wali kelas kah, kemudian dirujuk ke BK, sehingga kesannya seperti itu. Nah itu yang memang selalu menjadi uh, garis bawahi dan kami berupaya untuk jangan seperti itu. BK jangan seperti guru BK jangan menjadi polisi sekolah. Guru BK itu adalah guru untuk semua peserta didik. Ya, pelayanan untuk semua peserta didik tanpa terkecuali. Begitu Reni? Baik Pak, berarti sebenarnya BK bukan cuma untuk siswa yang bermasalah ya Pak, itu untuk keseluruhan siswa, Ya, cuma karena ada beberapa kendala seperti yang sudah Bapak bilang tadi. Jadi seperti terlihat dari luar citranya hanya untuk siswa yang bermasalah, padahal tidak ya Pak. masalah. Iya betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak,
bagaimana tanggapan bagaimana eksistensi BK sendiri di SMA Negeri 2 Padang Panjang, Pak? Menurut pengamatan Bapak sejauh ini, Pak. Oh ya, kehadiran kami sebagai guru BK di sini menurut kami sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan bagaimana merencanakan masa depan peserta didik. Di dalam kurikulum Merdeka, contohnya ya, Reni, itu anak-anak kelas 10 atau kita sebut dengan fase E di kurikulum Merdeka, mereka akan melanjutkan kepada fase F. Nah, di dalam prosesnya mereka kan nantinya memilih mata pelajaran pilihan yang berkaitan dengan minat, bakat, dan kemampuannya dan dihubungkan juga dengan cita-citanya. Nah, di situ salah satu peran BK yang sangat dibutuhkan. Itu sudah kami lakukan di SMA Negeri 2 Padang Panjang. Langkah yang kami lakukan adalah yang pertama adalah kami memberikan layanan bimbing klasikal dengan topik strategi memilih mata pelajaran pilihan untuk fase F. Itu kami berikan. Kemudian kami buka juga ruang untuk anak-anak yang ingin berkonsultasi atau ingin konseling lebih lanjut secara individual terkait mata pelajaran pilihan yang mereka masih bingung untuk dipilih. Mereka pergi ke BK atau kami mengundang mereka untuk datang ke ruangan BK. Kemudian kami juga mengundang orang tua mereka, kami berikan juga sosialisasi terkait dengan program atau kebijakan sekolah yang menyangkut dengan mata pelajaran pilihan. Itu sudah kami lakukan. Ya. Kemudian mereka, anak-anak kita kami berikan juga angket pemilihan mata pelajaran pilihan tersebut, mereka isi. Kemudian itu panjang perjalanan itu, mereka masih bingung juga, mereka konsultasi lagi ke guru BK, sehingga pada akhirnya mereka mantap memilih mata pelajaran pilihan yang ada hubungannya dengan arah pilihan karirnya atau cita-citanya. Itu yang saya sebutkan tadi, Reni, bahwa peran guru BK di sini sangat dibutuhkan pada aspek itu ya, pada aspek itu. Tetapi pada aspek lain ya, seperti yang kita apakan ya, kan di Indonesia ini pendidikan kita juga mengedepankan bahwa pendidikan karakter, ya pendidikan karakter. Program yang dari sekolah atau program dari pusat yang berkaitan dengan eksistensi guru BK itu belum diatur secara lebih rinci. Mengapa begitu? Karena kalau kita lihat di kurikulum Merdeka itu, siswa itu masuk dari jam 7.15 sudah masuk di SMA Negeri 2 Padang. Pulang nanti jam 4 sore. Ya. Senin sampai Jumat dari jam 7.15 sampai jam 4 sore. Apa yang bisa dilakukan oleh guru BK lagi gitu di rentang jam itu? Yang bisa dilakukan cuma satu, yaitu layanan bimbingan klasikal, ya kan? Yang secara klasikal itu yang ada jadwalnya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang membutuhkan layanan atau mereka yang bermasalah kemudian yang dirujuk dari guru bidang studi atau wali kelas untuk menemui guru BK untuk diberikan pelayanan konseling. Kan begitu aja kan? Lalu bagaimana eksistensi BK untuk penguatan karakter yang secara spesifik ya, yang secara spesifik diatur gitu ya, bahwa BK itu memberikan layanan penguatan karakter dalam artian tidak di kelas tapi ada kegiatan di luar kelas. Ini yang masih belum diatur secara lebih rinci ya di kurikulum kita ya. Tetapi saya berpikirnya bagaimana cara mengaturnya lagi ya, sementara anak masuk 7.15 ya kan belajar tuh sampai jam 4 sore. Kapan lagi waktu untuk yang di luar kelasnya gitu? Ya, seperti di BK itu kan ada kegiatan bimbingan kelompok, ada konseling kelompok. Bagaimana cara melakukannya lagi? Itu yang menjadi kebingungan juga sebenarnya kan? Karena kebijakan di sekolah itu dari pagi sampai sore. Berarti kan artinya guru BK akan memberikan layanan bimbingan kelompok itu lagi di luar itu lagi kan, Reni? Iya, Pak. Di Iya. luar itu lagi bisanya kan? Nggak mungkin rasanya di dalam PBM lagi kan? Berarti Karena kalau durasi mereka sudah ada tuh 7.15 sampai jam 4 sore. Kalau guru BK memberikan layanan kelompok di luar jam kelas, jam berapa anak lagi pulang? Kan gitu. Iya, Pak. Jadi untuk menyesuaikan jadwalnya di situ Nah, cukup sulit ya, Pak. iya yang terkait dengan bimbingan kelompok tadi ya. Karena kan bimbingan kelompok itu kita membentuk sebuah semacam ada ruang diskusi itu kan minimal setidaknya ada 8-9 orang ya dalam bentuk kelompok itu
dilakukan ada pertemuan atau diskusi kelompok membahas topik-topik ini. Itu kan sebenarnya bisa menjadi salah satu program dari BK untuk penguatan karakter peserta didik. Tetapi bagaimana cara melakukannya kalau kebijakannya itu adalah anak belajar dari jam 7.15, pulangnya jam 4 sore gitu. Kan ini jadi pemikiran saya sebenarnya nih. Mau menyelipkan program itu di mana ya? Kan gitu. Karena mereka udah full nih. Kalau dibuat dilewat dari jam 4 sore, katakanlah jam setengah 5, jam 5. Jam berapa lagi mereka pulang? Karena kegiatan itu tidak memakan waktu 5 menit, 10 menit. Nggak Ya kan? efisien juga sih Pak. Ya gitu. Ya itu. Ini maksudnya uh, artinya ini menjadi bahan pemikiran Bapak juga. Kalau sekiranya dibuat program ini, ya gimana lagi jadwalnya ya? Itu yang pada akhirnya kami agak juga kesulitan untuk mengatur jadwal untuk kegiatan layanan bimbing kelompok. Padahal itu sangat sangat dibutuhkan juga. Nah, eksistensi guru BK itu yang disebut belum sepenuhnya terlaksana, Reni, pada bagian itu ya, Iya Pak. pada bagian itu. Tapi pada bagian-bagian lain, kami memang sangat dibutuhkan terkait dengan apa? Yang satu lagi yang seperti di zaman Rini dulu itu ada siswa SNBP apa? SNBP namanya Rini dulu. Sudah SNBP Iya belum? Pak. SNDP Lupa Pak. Bapak. SNBP SNDP rasanya kan? Udah SNBP kan? Nah, sudah. pada saat SNBP itu kan betapa sibuknya itu kan? Iya. Guru BK Ini waktu sendiri itu sering sangat bolak-balik dibutuhkan waktu dari situ ini kan, dari identifikasi ya, sampai kemudian akhirnya siswa memutuskan, oh saya milih jurusan ini Pak, jurusan A, jurusan B, sampai akhirnya keluarlah pengumuman. Kan itu bagian yang sangat dibutuhkan guru BK di situ. Nah, itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan yang sebelumnya Rini, bahwa sesungguhnya guru BK tidak hanya untuk siswa pidana. bermasalah, fakta di Iya. lapangan seperti itu. Hanya pada bagian tertentu eksistensinya agak melemah karena kebijakan dari Sekolah. Dari kurikulum aja kurikulum. gitu. Iya. Ini yang salah satunya bimbing kelompok. Ya, bisa dibayangkan masuk pagi jam 7.15, pulang jam 4 sore. Kapan lagi melaksanakan bimbingan kelompok? Kalau dilaksanakan bimbingan kelompok dengan durasi yang dipakai adalah jam di kelas, yang 45 menit itu tidak mencukupi juga gitu. Jadi akhirnya terputus saja. Karena bimbingan kelompok 40 menit itu bukan waktu yang ideal untuk dilaksanakan. Gitu. Gitu. Sudah. Itu Baik, Reni. terima kasih Pak. Ya, Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Oh, ya boleh. menurut Bapak, apa kaitan BK ini dengan ruang lingkup profesi guru Pak? Sekian Pak. Oke. Ruang lingkup profesi guru ya. BK itu kan sebenarnya adalah profesi guru juga. Ya, Iya. ruang lingkup profesi guru itu sudah diatur juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, Iya. jadi kegiatan guru BK itu secara umum kita sebut sebagai istilahnya 5M. Ya, yang pertama adalah dia merencanakan pelajaran, tapi kegiatan layanan bimbingan konseling. Nah, kemudian yang kedua dia melaksanakan kegiatan bimbingan konseling setelah direncanakannya, kemudian dia mengevaluasi gitu kan, kemudian dia menindaklanjuti hasilnya, hasil evaluasinya, lalu yang kelima tugasnya adalah tugas tambahan. Dia melaksanakan tugas tambahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melekat pada tupoksinya tadi. Secara umum tugas guru BK itu sama dengan guru bidang studi secara umum ya, 5M istilahnya. Ya, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menindaklanjuti hasil evaluasinya, kemudian melaksanakan tugas tambahan. Hanya saja ada spesifik tugas guru BK itu yang tidak sama dengan guru yang lain gitu ya. Spesifiknya dalam bagaimana metodenya gitu kan, bagaimana formatnya dilakukan gitu kan. Nah, itu yang menjadi pembedanya. Ya kan? Dalam kemudian bagaimana teknik-teknik yang digunakan oleh guru BK untuk membantu siswa itu berbeda sekali gitu. Nah, itu menjadi pembeda guru BK dengan guru bidang studi atau tenaga kependidikan lainnya. Itu menjadi ciri khasnya bahwa dia adalah memberikan pelayanan konseling ya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana peserta didik ya berkembang secara Izin Pak. Oh,
Sepertinya ada sedikit kendala jaringan, Pak. Butuh proses itu, Reni. Ya, butuh proses kan. Kemandirian itu kan butuh proses itu. Bukan sesuatu yang bisa disulap kan. Diberikan kegiatan konseling atau diberikan pelayanan bimbingan konseling misalnya, kemudian mereka langsung mandiri. Tidak seperti itu juga, butuh proses. Ya, itu tergantung pada bagaimana kesiapan peserta didiknya, bagaimana pemahaman peserta didiknya. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Seperti itu, Reni. Oh, baik, Pak. Berarti, Ada lagi, Reni? oh enggak, Pak. Pertanyaannya cukup sampai sekian. Berarti kesimpulan dari wawancara kita ini, BK juga itu termasuk salah satu eh, juga salah satu yang mencakup ruang lingkup profesi guru ya Pak, dan dengan berbagai Iya, macam ciri khasnya sendiri. Dan BK itu iya, memang sangat-sangat sudah berkontribusi dan dibutuhkan di sekolah dalam berbagai macam pelayanan untuk siswa. Terima kasih iya. Pak atas bantuan wawancaranya. Mungkin sekian Reni akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu stop record. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu baru